تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita buka pintu hati kita, kita pasang telinga kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda hatta yahtabi al-yahudiyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulu al-hajaru wasyajar ya muslim haza yahudiyun khalfi ta'ala faqtulhu illa al-gharqada fa innahu min syajaril yahud. Muttafaqun alaih. Ini hadis sangat amat sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, jadi dijamin kesahihan hadis ini. Nah, hadis ini menceritakan kepada kita tentang apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan hari kiamat. Nah, kata Nabi, la taqumus sa'atu, tidaklah akan datang hari kiamat, tidaklah akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai yuqatilul muslimun al-yahuda, sampai orang muslim itu seluruhnya memerangi dan membunuh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi diperangin dulu sama kita orang muslim, kemudian dibunuh dulu mereka. Kalau itu baru nanti akan terjadi hari kiamat. Ini menandakan bahwa nanti satu saat umat Islam akan memperoleh kemenangan di muka bumi ini. Kalau sekarang iya, habis umat Islam digecak sama orang Yahudi tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam. Udah bertahun-tahun lamanya. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dulu sebuah negara yang merdeka, sebuah negara yang maju, kemudian sekarang habis. Artinya negara itu sudah berubah. Nama Palestina hanya sebuah sebutan, sampai sekarang tidak lagi mendapatkan kemerdekaan, dan negara itu diakui, negara itu sudah dijajah oleh orang-orang Yahudi. Setiap saat, nggak pernah tidak ada kematian dalam satu hari. Umat Islam ada aja yang mati. Itu sekarang. Tapi nanti satu saat beda lagi. Nanti menjelang kedatangan hari kiamat terbalik. Bukan kita umat Islam
yang diperangi, yang dibunuh, tapi kita lah orang muslim yang akan memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi. Dan ini adalah bagian daripada tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Nah, ketika orang-orang muslim memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi, hatta yahtabi'a al-yahudiyu mi wara'il hajar wasyajar. Saking takutnya orang-orang Yahudi pada saat itu, maka mereka itu apa? Bersembunyi. Kalau kata orang kita apa? Ngumpet. Mereka orang-orang Yahudi ngumpet di mana? Wara'al hajari wasyajar. Mereka orang-orang Yahudi saking takutnya dengan orang Islam, saking takutnya dengan umat Islam dan orang Muslim, mereka bersembunyi di mana saja tempat sembunyi. Terutama adalah wara'al hajari wasyajar. Mereka sembunyi kalau ada bebatuan gede, dah di belakang mereka ngumpet. Kemudian kalau ada pepohonan yang gede, iya, mereka ngaling di situ. Mereka lakukan semuanya itu karena apa? Karena saking takutnya dengan umat Islam. Dan ini disabdakan oleh Nabi, artinya nanti akan terjadi seperti itu. Menjelang hari apa tuh? Hari kiamat. Lalu apa yang terjadi? Ketika orang-orang Yahudi saking takutnya sampai mereka bersembunyi di bebatuan, mereka sembunyi ngaling di pepohonan, fayaqulu al-hajaru wasyajar. Tapi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu batu, itu pohon gak diem. Kalau sekarang mungkin kita ngaling di tembok, tembok diem aja nih. Tapi nanti apa yang terjadi? Fayaqulu al-hajaru wasyajar, maka saat itu bebatuan yang dipakai sembunyi oleh orang Yahudi, kemudian pohon-pohon yang dipakai ngaling oleh orang Yahudi bisa ngomong, bisa berbicara. Apa kata pepohonan dan bebatuan itu? Ya Muslim, haza Yahudiyun khalfi. Wahai orang-orang Muslim, nih di belakang saya nih. Kalau kata orang Betawi, ini di belakang gua nih. Ada orang-orang Yahudi lagi pada apa? Ngumpet. Nih. Artinya apa? Dengan izin Allah. Bebatuan dan pepohonan semuanya Allah izinkan untuk berbicara dan memberitahu kepada umat Islam. Artinya apa? Enggak ada tempat. Saat itu enggak ada tempat buat orang Yahudi untuk sembunyi. Dia sembunyi di pohon, pohon bisa ngomong. Dia sembunyi di batuan, batu bisa ngomong. Ngasih tahu kepada kita umat Islam. Lalu apa kata pohon dan bebatuan? Ta'ala faktulhu. Kata bebatuan sama pepohonan nih. Hai orang-orang Muslim nih. Nih di belakang gua nih orang-orang Yahudi lagi pada ngumpet nih. Maka kesini bunuh mereka semuanya nih. Nah kalau udah begini kan kagak bisa ngumpet ya. Enggak ada satupun orang Yahudi yang bisa ngumpet. Kenapa dia ngumpet di pohonan-pohonan ngomong? Dia ngumpet di bebatuan juga ngasih tahu. Enggak tanggung-tanggung nih di belakang gua nih ada mereka nih orang-orang Yahudi, bunuh mereka ini. Itulah kata pepohonan. Illa al-gharqada, kecuali ada namanya gharqad. Ini sebuah pohon. Ini pohonnya orang yang disucikan oleh orang-orang Yahudi. Fa innahu min sajaril yahud. Maka sesungguhnya yang dinamakan pohon gharqad ini adalah pohon yang diyakini oleh orang Yahudi. Nah, dia kalau ngumpet di situ enggak ketahuan. Aman. Namanya pohon gharqad. Artinya itu pohon diizinkan nama Allah untuk nggak bisa apa? Nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih tahu. Nah, karena itu pohon mereka yakini dan ini benar adanya karena ini sabda Nabi. Akhirnya bertahun-tahun mereka tanam pohon itu sebanyak-banyaknya. Dengan alasan nanti pada akhir zaman mereka bisa apa? Ngumpet, selamat di situ. Dan apa yang terjadi ternyata? Mereka tanam sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk mereka sembunyi nanti dari serangan-serangan orang Islam. Ternyata dia tanam asal gede kebakaran. Enggak ada dibakar sama orang Palestina. Palestina jangan kan bisa membakar itu. Nyelamatin dirinya aja susah. Enggak pakai dibakar sama orang Palestina, enggak pakai dibakar sama umat Islam. Asal gede aja itu keluar api, angus pohonan.
Sampai gini hari mereka belum berhasil untuk menanam pohon korkot ini. Nah, artinya bagaimana? Bahwa saat itu nanti adalah kemenangan buat kita umat Kalau sekarang kita masih apa nih? Hitung-hitung kalah kita ini. Kalah. Ekonomi kita kalah, segala kemajuan teknologi kalah, segala-galanya kita kalah. Tapi nanti di akhir zaman, kitalah umat Islam yang akan makanya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang akan lebih tinggi daripada agama Islam. Maka banggalah kita menjadi umat Islam. Jadi jangan karena cuman tetek bengek aja kita pindah agama. Jangan karena sembako aja kita sampai jual agama. Jangan sampai kita murtad. Itu hadis yang pertama. Ini hadis kedua. Ini dorongan buat Pak RT, buat dewan, calon dewan. Mana ada calon dewan ngaji nggak sini? Dan buat kita semua, buat kita semuanya. Kalau karena buat PRT doang kita rugi ini. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna an-nasu zamanun. Layak tiyanna ala nasi zamanun. Satu saat akan datang masa, satu saat akan datang zaman, yatupur rajulu fihi bis sadaqati minaz zahab. Ini akhir zaman juga nih. Satu saat akan datang, satu zaman, apa? Yatupur rajuli fihi minas sadaqat minaz zahab, bis sadaqat minaz zahab. Kelak nanti akan ada satu zaman di mana ada seorang laki-laki muter aja, keliling aja. Dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari RT ke RT, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Ini orang laki keliling, apa yang dia bawa? Az-zahab, emas, nggak tanggung-tanggung. Bis sadaqati, emas yang dia bawa ini mau dia sedekahin. Ini akhir zaman ini nanti. Nah, laki-laki ini muter aja muter, keliling aja keliling. Dengan memanggul emas batangan, tujuannya dia mau ngasih sedekah dengan apa tadi? Dengan emas yang dia bawa. Fala yajidu ahadan ya'khuzuha minhu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata laki-laki yang membawa emas yang ingin sedekah kepada siapapun yang mau, ternyata dia tidak mendapatkan seorang pun yang mau ngambil emas itu. Enggak ada. Emasnya udah tutup. Lihat. Padahal Masya Allah, emasnya emas 99 ini. Emas mahal, emas murni. Tapi ternyata ketika ditanjain, sedekah nih Pak dari saya emas, enggak. Kalau sekarang mah kita enggak, zaman sekarang ini ya. Gorong-gorong kita gali. Kalau sekarang mah benar ya kira-kira kemanfaatan untuk umat. Tapi nanti satu saat ada orang yang datang dengan begitu kayanya, dengan manggul emas dia mau sedekah, nggak ada satupun yang mau ngambil. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat itu kita manusia, kita umat Islam itu udah nggak butuh itu lagi. Kehidupan akan sejahtera. Artinya apa? Tidak ada lagi orang yang mau nerima sedekah. Semuanya hidupnya sama, mewah. Enak nggak kira-kira itu? Udah nggak ada lagi. Kalau kayak kita kan sekarang Masya Allah, ada orang mau sembako kita berebut, kita kagak tahu itu yang ngasih siapa, yang penting gue mau dapat sembako. Tapi nanti di akhir zaman enggak. Itu orang bawa emas, pengen ngasih, pengen sedekah, tapi nggak ada yang mau nerima itu. Kenapa? Karena apa yang mau dikasihkan udah ada sama kita. Artinya apa yang kita kepengen dulu-dulu udah kita miliki. Kemudian lagi, wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu arba'una imra'atan yaluzna bihi min qillatir rijal wa kasratin nisa. Al hadis rawahu Muslim. Ini saya pakai mic biar kedengaran kemana-mana.
Dan pada saat itu ar-rajulul wahid, satu orang laki-laki. Ini di akhir zaman nih. Mudah-mudahan RT siapa dah yang lain-lainnya nyampe hidup di akhir zaman supaya ngalamin kayak gini nih. Ar-rajulul wahid yatba'uhu arba'una imra'atan. Satu orang laki-laki itu akan diikuti 40 perempuan. Nah, enak nggak nih Pak RT nih? Artinya apa? Satu laki-laki banding berapa tuh? 40. Lihat, 40 perempuan berebut satu laki-laki di akhir zaman nih. Nah, apa? Min qillatir rijal wa kasratin nisa. Nanti di akhir zaman laki-laki jumlahnya sedikit, perempuan banyak. Dan ini udah hampir kelihatan ya. Kalau kita perhatikan, kita masuk ke mall, kemudian ada acara dangdut, acara apa, yang banyak siapa itu yang nonton? Banyak, udah hampir kelihatan ini nih. Kayaknya PRT ngalamin nih kalau ini nih. Nah, satu banding berapa tadi? 40 wanita, 40 perempuan itu merebutkan satu orang laki-laki. Makanya nih, ini ada yang ada bininya, ada yang kagak ada bininya nggak ini? Ini murid-murid saya ini. Enggak, tenang aja, ada 40. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kayak sekarang nih, Pak RT lahu wahidah, kalau orang Arab. Pak RT atu, Bang Nuar atu, Zamzam atu, Jawaz atu, calon dewan atu. Itu bagus, nggak apa-apa. Nah, maksud saya, nih biar kedengeran di atas nih. Maksud saya, istri kita nggak boleh macam-macam. Istri kita nggak boleh apa? Nggak boleh macam-macam. Harus taat dan patuh sama siapa? Sama suami. Ngelawan aja tuh bini kita, ada 39 di belakang. Kira-kira bisa paham gini ya? Iya. Lawan aja bini kita, nggak dengar kata kita. Sudahlah ibadahnya sama Allah nggak diterima, kemudian Masya Allah masih ada 39 lagi calon yang menanti. Nah ini mudah-mudahan nih, apa nih, speaker saya kedengeran nih kemana-mana nih, ke sebelah sono kedengeran, ke sono kedengeran. Biar apa? Biar bini kita jangan ada yang apa? Jangan ngelawan sama laki, jangan ngelawan sama suami, kudu taat, sudu patuh. Saudara, bini saudara sholatnya rajin, bini saudara puasanya Masya Allah, bukan hanya Ramadan, sunnahnya dikerjakan, sholat bukan hanya fardu, nafilahnya dikerjakan, apapun perbuatan baik dia lakukan, tapi dia ngelawan sama suami, seluruh ibadahnya gak ada yang diterima. Nauzubillahimin. Tuh. Nah sekarang bagaimana? Kita suami udah bilangin, ma sholat, ma puasa, ma ibadah, ma berbuat baik, ma taat dan patuh sama suami. Ibadahnya dijalanin, sholat dijalanin, puasa dijalanin, ngelawan, apa namanya? Dilakon, ibadahnya gak ada yang diterima, saudara. Nah ntar jamaah pulang ke rumah masing-masing nih. Ma, tadi saya ngaji sama Kiai Bahrudin, dibacain hadis mah. Gitu. Apa kata Kiai? 1:40. Maka mulai malam ini mama harus taat. Mama harus patuh karena surga mama ada di telapak kaki papa. Kalau mama dan papa mama enggak patuh, maka 39 di belakang saya menungguin. Itu. Pak Haji udah tahu apa aja. 30. Ini hadis Nabi. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini akan terjadi kalau kita melihat yang sekarang ini, tanda-tandanya udah ada. Artinya bahwa perempuan sudah lebih banyak daripada laki-laki. Nah itu. Ini mudah-mudahan aja nih speaker saya kedengeran sama ibu-ibu semuanya ini. Kalau memang nggak kedengeran, tolong jamaah semuanya yang punya bini sampaikan apa yang saya sampaikan ini. Jadi kalau memang tetap bini kita ngelawan, apa boleh buat di belakang ada berapa tadi? Masih ada 39
9. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.